Halo semuanya, perkenalkan saya Soledeo Dayo dengan NIM 220211606018. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana cara menginstal OS Linux khususnya Ubuntu menggunakan VirtualBox, virtualisasi, kemudian mengkonfigurasi virtual machine, dan setelah itu mendemonstrasikan beberapa komen atau perintah-perintah dasar pada Linux. Pertama, eh, kita perlu menginstal VirtualBox yang di sini sudah saya install. Kemudian ISO file ISO dari Ubuntu. Ini kita bisa mencari ubuntu.com. Kemudian pilih file ISO yang akan kita download. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan file ISO. Walaupun versi yang lebih lama, itu Ubuntu versi 20.04.6. Dan saya sudah menyiapkan. Nah, kemudian untuk membuat virtual machine baru, kita tekan tombol new, kemudian kita namakan, misalnya kita namakan Ubuntu VM. Kemudian kita bisa langsung pilih saja dari sini ISO image-nya. Nah, ini sudah langsung terarah ke sistem operasi, saya sudah mengkonfigurasi. Kemudian Ubuntu 20.04.6. Open. Kemudian kita konfigurasi hardware yang akan digunakan, misalnya base memory atau RAM. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini saya biarkan secara default saja, namun jangan sampai melebihi batas merah ini, karena akan mempengaruhi kinerja dari device yang kita gunakan nantinya. Kemudian number of CPU, kita gunakan sesuai kebutuhan. Saya pilih 2 CPU saja. Kemudian ini tidak bisa ada spasi, teman-teman. Kita isikan password. Oke, sudah bisa, finish, dan dia akan mengkonfigurasi. Nah, di sini sudah memulai proses powering up dari VM-nya. Kita tunggu sampai selesai. Ini statusnya masih powered off. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, dia sudah akan memulai virtual machine. Bisa kita perbesar. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, teman-teman, setelah proses konfigurasi tadi diinstal, akan ada sedikit prompt. Jangan khawatir, teman-teman tunggu saja terlebih dahulu. Dan setelah selesai, dia akan masuk pada dibantu. Nah,
Ini akan mulai install pada OS-nya, pada GUI. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Ini ada beberapa petunjuk mengenai Ubuntu. Ada software seperti LibreOffice, kemudian search engine Firefox, Thunderbird, dan Chromium. Kemudian ada Photo Manager, Shotwell, Image Editor Game, Video Editor. Ini akan Rhythm Box Music Player. Kemudian bisa juga kita pakai Spotify dan CLC. Dan masih banyak lagi software yang bisa digunakan. Kita tunggu sampai selesai. Setelah prosesnya selesai, kita akan reboot Ubuntu, kemudian masuk pada usernya dengan user dan password yang telah kita deklarasikan tadi saat setup awal. Kemudian akan loading OS-nya sambil menunggu. Kemudian kita lihat bisa skip terlebih dahulu ini. Setup off terlebih dahulu. Kemudian software bisa teman-teman install yang diperlukan, namun untuk saat ini belum. Dan kita akan masuk pada command prompt-nya untuk menjalankan beberapa komen yang telah tersedia ini, perintah-perintah dasar Linux. Pada terminal, nah di sini ada beberapa komen. Pertama pwd, yaitu komen untuk menunjukkan directory yang kita saat ini berada, yaitu home VBox user. Kemudian ls, menampilkan daftar directory yang ada pada home VBox user. Misalnya, kemudian kita ls-l, ini menampilkan directory-nya dengan lebih rinci, misalnya aksesnya, kemudian user yang diberikan akses, dan ada tanggal dan waktu juga pembuatan, atau terakhir diakses, terakhir diedit. Kemudian ls menampilkan hingga file-file tersembunyi, yang diawali dengan titik ini merupakan file-file tersembunyi.
Kemudian kita coba ke command cd, yaitu change directory. Kita coba ke document. Nah, kita sudah terpindah ke directory home Vbox user documents. Kemudian kita coba membuat directory baru. Make dir file dan kita coba tampilkan. Nah, sudah ada directory file dummy. Kemudian run dir ini untuk menghapus directory yang kosong saja. Kita remove directory file dummy. Kita coba ls lagi, sudah tidak ditampilkan. Kemudian kita coba membuat suatu file text dengan kita coba tampilkan. Nah, ini merupakan file kosong. Kemudian kita coba copy. Kita copy txt ke text2.txt. Sekarang coba list. Nah, sudah terdapat text2.txt. Namun karena text txt kosong, text2.txt juga akan kosong. Kita coba command selanjutnya, yaitu mv atau move. Ini bisa digunakan untuk memindahkan file atau bahkan mengubah nama dari file tersebut. Misalnya text.txt. Kita ubah menjadi text3.txt. Kita coba list kembali. Nah, sudah tidak terdapat text.txt karena sudah terganti oleh text3.txt. Kemudian kita coba cat. Cat ini akan menampilkan isi dari text.txt. Ya. Isi dari suatu file. Text2.txt. Namun isinya masih kosong. Jadi kita coba untuk nano terlebih dahulu. Untuk mengedit suatu file. Kita coba taruh hello Ubuntu. Kemudian yes, dan enter. Nah, kita coba cut lagi. Terdapat teks hello Ubuntu. Kemudian rename A. Kita lebih dahulu. Nah, uname A ini untuk menampilkan informasi dari kernel. Kernelnya itu Linux Ubuntu VM, dan namun tanggalnya masih belum dikonfigurasi, dan ya merupakan GNU Linux. DFH perintah selanjutnya untuk menampilkan informasi penggunaan disk, misalnya size-nya, kemudian yang digunakan sudah seberapa banyak, berapa megabyte, berapa gigabyte yang tersedia, ada berapa banyak, dan persentase yang telah digunakan. Dan kemudian partisinya ini di mount di mana. Kemudian preamp untuk
menampilkan RAM yang digunakan, ini memori yang digunakan. Kalau tadi itu penyimpanan misalnya SSD atau hard disk, ini menampilkan penggunaan RAM. Top selanjutnya menampilkan proses yang saat ini sedang berjalan. Ya, gantikan dengan Ctrl C dan who am I. Lihat user yang saat ini sedang login, VBox user, atau kita bisa lihat juga di sini. Ini nama usernya, ini nama komputernya atau OS yang digunakan, Ubuntu VM. Kemudian pada distribusi atau distro berbasis Ubuntu ataupun Linux lainnya, Linux bisa menggunakan perintah sudo apt update untuk memperbarui beberapa feature atau daftar package. Kita isi password. Karena kita menggunakan VirtualBox, dia tidak bisa kan. Kemudian kita coba tidak bisa. Kita coba untuk mengganti akses selamat. Nah, ini command help untuk membantu kita mempelajari beberapa komen yang ada pada Linux. Remote ini digunakan untuk mengatur permission dari file. Misalnya, chmod 755 file teks 2 teks 3. Nah, kalau kita chmod, coba kita lihat ls. Nah, aksesnya berbeda. 755 ini mewakili bit presentasi untuk akses, misalnya read, write, execute. Nah, harusnya dia memiliki tipe akses yang sama antara teks 2 dan teks 3, namun karena sudah saya edit, dia memiliki tipe akses yang berbeda. Kemudian untuk ch own tersendiri itu mengubah kepemilikan dari suatu file, misalnya terdapat admin dan user reguler. Admin bisa memberikan atau memindahkan kepemilikan dengan command chmod ini, kepemilikan file. Nah, seharusnya jika kita bisa menggunakan sudo apt update dan upgrade, kita bisa memperbarui paket ataupun
file-file yang terdapat pada Linux ini, kemudian menginstalnya. Nah, mungkin demikian penjelasan saya mengenai instalasi Linux di dalam VirtualBox, virtualisasi, dan juga demonstrasi beberapa perintah dasar, komen dasar dari Linux. Semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih telah menyaksikan.